Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melakukan prosedur persalinan yang normal. Nah, pertama di sini kita akan mengecek terlebih dahulu dari tanda dan gejalanya terlebih dahulu, yang dimana di sini apakah ibu sudah merasakan ada dorongan yang kuat atau meneran atau tidak. Kemudian ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Kemudian apakah ada perineum yang menonjol. Kemudian dari pulpa dan sphincter annya itu terbuka atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk pastikan terlebih dahulu dari kelengkapan peralatannya, mulai dari bahan-bahan dan obat-obatan yang membantu dalam persalinan dan menangani komplikasi terhadap ibu maupun bayi yang baru lahir. Nah, di sini sudah ada handuk atau linen yang bersih sebanyak 3 lembar. Kemudian di sini juga ada kain kering dan bersih, ada Doppler monoaural. Kemudian di sini ada sphygmomanometer. Kemudian ada larutan klorin 0,5 cm dalam baskom bersih. Kemudian di sini juga ada tempat sampah. Kemudian di sini ada baskom untuk ginjal. Kemudian baskom ginjal atau kidney basin maksudnya. Kemudian ada penyedot lendir dan ada juga celemek. Nah, di sini kita akan coba untuk persiapkan terlebih dahulu untuk si obat-obatan yang akan kita gunakan. Oke, nah di sini juga ada penjepit bedah 2 buah ya. Kemudian ada 1/4 kocek untuk amniotomi 1 buah, gunting episiotomi, gunting pusar, kateter kemih poli atau polikateter, penjepit pusar atau umbilical clamp, sarung tangan bedah sebanyak 2 buah, spet 3 mili, kemudian ada ampul oksitosin yang berisi oksitosin, dan di sini juga ada ampul yang berisi metil ergometrin. Nah, kemudian di sini kita akan coba bentangkan terlebih dahulu kain di atas perut ibu, yang dimana kita coba seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba bentangkan kain juga di bagian bantalan bahu. Kemudian selanjutnya di sini juga kita siapkan untuk kain itu 1/3 untuk membentuk segitiga di bawah pulpa ibu. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk siapkan oksitosin yang terlebih dahulu. Dengan alat suntik yang steril yang sekali pakai pada set partus. Kemudian di sini kita akan coba menggunakan celemek. Baik, saya sudah menggunakan celemek. Kemudian di sini kita akan coba untuk lepaskan semua perhiasan ataupun seperti jam tangan, gelang, seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan coba untuk mencuci tangan dan WHO. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan sarung tangan yang steril. Baik, saja di sini kita akan coba untuk masukkan oksitosin itu tadi sudah ya. Kemudian kita akan coba untuk bersihkan bagian pulpa dan perineum terlebih dahulu, yaitu menggunakan kasa steril. Kita
Kita bersihkan dengan hati-hati, mulai dari anterior ke bagian posterior. Oke. Kemudian di sini hati-hati untuk saat kita membersihkan bagian perineum atau bagian anus, apabila ada tinja mengotori vagina, gitu ya, dari sikasa sterilnya, kita harus segera membersihkannya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita buang kapas tersebut yang sudah terkontaminasi ke dalam wadah yang sudah tersedia. Setelah itu kita akan coba ganti sarung tangan yang sudah terkontaminasi itu. Kita coba lepaskan dan rendam di larutan klorin 0,5% dan kita menggunakan sarung tangan bedah yang baru. Baik, saya sudah menggunakan sarung tangan kembali yang baru. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan pembukaannya apakah sudah lengkap atau belum. Nah, di sini juga kita cek selaput ketubannya apakah masih utuh. Saat pembukaan sudah lengkap, itu bisa kita lakukan amniotomi. Nah, kita akan coba untuk lakukan ya, punten Ibu ya. Baik, sudah. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk dekontaminasi sarung tangan yang sudah tadi kita pakai ke cairan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita akan cuci tangan kembali. Baik, saya sudah mencuci tangan dan saya sudah menggunakan sarung tangan kembali. Kemudian di sini kita akan coba untuk periksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi uterus mereda atau merelaksasi seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan DDJ-nya itu masih normal atau tidak, gitu ya. Dalam batas normal atau tidak, itu 120 sampai 160 kali per menit, gitu ya. Oke. Dan ya. Baik. Kemudian di sini kita akan coba untuk menyiapkan ibu untuk membantu proses meneran. Yang dimana di sini kita beritahukan kepada ibu ya bahwa pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janin sudah cukup baik. Kemudian kita akan bantu ibu untuk ibu tersebut menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Ibu, apakah sudah nyaman? Baik, sudah nyaman Ibu ya. Dan di sini kita akan tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Kita lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu serta janin, yang dimana kita akan ikuti pedoman penata laksanaan fase aktif dan dokumentasikan semua temuan yang ada. Setelah itu kita akan jelaskan pada anggota keluarga tentang peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu dan meneran dengan benar. Kemudian kita akan meminta keluarga membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran dan kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu, ibu harus diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan dipastikan ibu itu merasa nyaman. Kemudian kita akan laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu ingin merasa meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Yang pertama, kita bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif, dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai, bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Kemudian kita anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Kita anjurkan keluarga untuk memberikan dukungan dan semangat untuk ibu. Kita berikan cukup asupan cairan per oral, contohnya minum. Kemudian kita juga harus menilai DJJ-nya setiap kontraksi uterus itu selesai. Nah, kemudian kita boleh lakukan rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran kurang lebih sama dengan 60 menit atau 1 jam pada primi gravida atau lebih dari sama dengan 30 menit atau setengah jam pada multigravida. Nah, kemudian kita anjurkan ibu untuk berjalan atau berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Nah, di sini kita akan coba persiapkan untuk melahirkan bayi. Nah, di sini kita sudah meletakkan handuk bersih ya untuk mengeringkan bayi. Di sini sudah ada nanti untuk di perut bawah ibu jika kepala bayi telah membuka pulpa dengan diameter 5 sampai 6 cm. Kemudian kita akan letakkan kain bersih juga yang dilipat segitiga atau 1/3 bagian sebagai alas di bokong ibu. Sudah saya lakukan. Kemudian kita buka tutup partuset dan pastikan kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Kemudian kita pakai sarung tangan steril pada kedua tangan. Sudah saya lakukan. Baik, selanjutnya di sini kita akan melahirkan bayi. Di sini kita akan melakukan untuk persiapan untuk lahirnya si kepala bayi terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 sampai 6 cm membuka pulpa, maka kita akan lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Seperti ini. Kemudian tangan yang lain itu akan menahan belakang kepala. Seperti itu.
untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Nah, kita anjurkan ibu untuk menerang secara efektif atau bernapas cepat dan dangkal. Ibu boleh ya untuk bernapas secara cepat gitu ibu ya. Boleh ibu, boleh, dan dicoba diizinkan ibu ya. Kemudian kita coba. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan coba untuk usap terlebih dahulu pada bagian wajah, hidung, dan mulut bayi dengan lembut menggunakan kain lap, punten ya. Oke. Kemudian kita coba periksa juga apakah ada lilitan tali pusar. Kita coba ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Segera lanjutkan proses kelahiran bayi ya, dengan kita harus memperhatikan jika tali pusar itu melilit leher secara longgar, kita lepaskan lilitan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusar melilit leher secara kuat, kita lakukan klem tali pusat di 2 tempat dan potong tali pusat di antara 2 klem tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Baik, sudah. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk membantu proses lahirnya bagian bahunya terlebih dahulu. Nah, setelah putaran paksi luar itu selesai, kita pegang kepala bayi secara biparietal. Kita anjurkan ibu untuk menahan saat kontraksi. Ibu boleh kontraksi ya, dengan lembut gerakan kepala ke arah bawah seperti ini. Bentar ya nak. Seperti ini, bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. Baik, sudah. Dan kemudian kita akan gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakangnya. Nah, di sini perhatikan jangan sampai menarik bahu di bagian ketiaknya. Baik, nah punten ya, ibu punten boleh sambil pengejan. Baik, sudah. Kemudian di sini kita akan coba untuk membantu lahirnya bagian badan dan tungkai. Nah, setelah kedua bahu itu sudah keluar, satu tangan itu akan menyangga kepala dan bahu belakang. Tangan yang lain itu akan menelusuri dan memegang bagian lengan dan siku bayi seperti ini. Kemudian di sini setelah tubuh dan lengan itu lahir, kita lakukan penelusuran tangan atas berlanjut ke bagian punggung dan bokong. Punten ya, seperti ini. Serta tungkai dan kaki. Kita pegang kedua mata kaki bayi, ya, seperti ini, dengan melingkar di bagian ibu jari pada satu sisi dan jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Nah, selanjutnya, di sini kita akan lakukan asuhan pada bayi yang baru lahir. Yang pertama kita akan lakukan penilaian. Ya, di mana di sini apakah bayi itu cukup bulan, apakah bayi itu menangis kuat dan atau bernapas tanpa kesulitan. Kemudian apakah bayi itu bergerak dengan aktif. Nah, bila salah satu ada jawaban tidak, kita bisa lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan aspeksia. Nah, kalau bila semua jawabannya ya, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan coba keringkan tubuh bayi. Ya, di mana untuk keringkan tubuh bayi ini itu dari mulai muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan tanpa membersihkan penix. Kita ganti handuk basah dengan handuk kering atau kain kering. Pastikan posisi bayi dalam kondisi aman dan perut bagian bawah ibu. Baik. Kemudian di sini kita akan periksa kembali bagian uterus untuk memastikan hanya ada satu bayi yang lahir. Ini Bu ya. Baik, kemudian di sini kita beritahukan ibu bahwa akan disuntikan oksitosin agar uterus itu berkontraksi dengan baik. Ibu nanti saya akan coba untuk suntikan oksitosin ibu ya. Baik, kemudian dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, kita suntikan oksitosin 10 unit secara intramuskular di sepertiga distal lateral paha. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikan oksitosin. Baik ya, ibu punten ya. Saya izin untuk menyuntikan oksitosin. Nah, baik, di sini kita akan coba untuk menyuntikan oksitosin itu ya di sepertiga distal lateral paha. Baik, sudah. Kemudian di sini dalam waktu 2 menit setelah bayi lahir, kita akan jepit tali pusar dengan klem. Kita akan jepit tali pusar dengan klem, gitu ya. Kita
itu sekitar 2-3 cm dari pusar bayi. Baik. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk lakukan pemotongan di bagian tali pusar yang sudah diklaim tadi di antara keduanya. Kita coba lakukan pemotongan. Baik, sudah. Kemudian setelah itu kita letakkan bayi secara tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit dengan ibu bayi seperti itu. Seperti ini. Baik Ibu, alhamdulillah ya persalinannya sudah selesai. Apakah yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Baik, jika tidak ada, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan prosedur untuk mengeluarkan plasenta atau melahirkan plasenta. Di sini kita akan lakukan manajemen aktif kala 3 persalinan, yang dimana kita untuk tujuannya itu adalah untuk mengeluarkan plasenta dan monitoring pendarahan juga. Untuk tahap 3 dan 4. Kemudian kita akan coba untuk pindahkan klem tali pusar itu hingga berjarak 5 sampai 10 cm dari pulpa. Nah, baik. Kemudian di sini kita akan letakkan satu tangan pada permukaan perut bawah ibu di atas simfisis untuk menilai kontraksi uterus. Ya, tangan lainnya itu memegang klem untuk menegangkan tali pusat seperti ini sampai tegang ya, sampai tegang ya. Oke, kemudian setelah itu saat uterus berkontraksi kita regangkan tali pusat ke arah bawah ketika lengan itu mendorong uterus ke bawah juga dan ke atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah inversi uterus. Punten Ibu ya. Nah, di sini catatan jika plasenta tidak keluar setelah 30-40 detik, hentikan regangan tali pusat dan tunggu sampai timbul kontraksi selanjutnya. Ulangi kembali prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu, suami, atau anggota keluarga lainnya untuk menstimulasi puting susu ibu. Kemudian penolong dapat juga melakukan massage uterus untuk menimbulkan kontraksi uterus. Nah, di sini kita langsung ke tahap mengeluarkan plasenta. Yang dimana di sini kita akan lakukan regangan dorsokranial dan dorong hingga plasenta terpisah. Mintalah ibu untuk menahan sementara penolong meregangkan tali pusat ke bawah lalu ke atas. Baik, mengikuti sumbu jalan lahir ya. Kemudian di sini jika tali pusat semakin panjang, pindahkan klem sekitar 5-10 meter dari pulpa dan mendekati plasenta. Jika plasenta tidak dapat lepas setelah 15 menit regangan tali pusat, kita berikan kembali dosis oksitosin sebanyak 10 unit secara intramuskular. Lakukan kateterisasi aseptik bila kandung kemihnya penuh. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Ulangi regangan pada tali pusat selama 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak muncul dalam 30 menit setelahnya bayi lahir, kita harus rujuk pasien. Kemudian saat plasenta muncul di introitus vagina, kita angkat plasenta dengan kedua tangan. Kita pegang. Nah, kita pegang dan putar plasenta itu ya. Sampai membran amnion itu terlilit. Ketika plasenta keluar, maka kita akan letakkan plasenta dalam wadah yang sudah disediakan. Ini. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan stimulasi taktil uterus atau massage uterus. Segera setelah lahirnya plasenta dan membran amnion, kita lakukan massage uterus, letakkan tangan di daerah pundus dan lakukan pijatan secara lembut, penting Ibu ya, dengan gerakan memutar untuk menstimulasi kontraksi uterus. Ya, sampai pundusnya teraba kuat. Kemudian kita bisa lakukan tindakan yang sama jika uterus tidak berkontraksi. Kemudian kita akan coba menilai pendarahan. Di sini kita periksa kedua sisi plasenta ibu dan bayi, pastikan membran amnionnya itu utuh dan lengkap. Ya, kita letakkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat penyimpanan khusus. Kita lakukan eksplorasi jika ada kontiledon yang hilang. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila terdapat robekan yang menyebabkan pendarahan aktif untuk penghentian pendarahan. Kemudian di sini kita akan lakukan manajemen kala 4, yang mana di sini kita akan lakukan implementasi prosedur postpartum. Nah, di sini kita pastikan kontraksi uterus sudah baik dan tidak ada pendarahan per vagina. Kita masukkan kedua tangan pendorong ke dalam larutan klorin.
0,5%. Baik, sudah, dan kita coba keringkan. Kemudian kita pasang klem pusar dalam jarak 1 cm dari umbilikus bayi. Kemudian tutupi badan dan kepala bayi dengan kain linen yang bersih dan kering. Kita dukung ibu untuk menyusui. Nah, di sini kita akan lakukan evaluasi, yaitu untuk monitoring kontraksi uterus dan cegah pendarahan vagina. Di mana monitor itu 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca melahirkan, setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus sudah berkontraksi dengan baik, lakukan tindakan perawatan uterus. Kita ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan massage yang tepat secara konsisten dan cara menilai kontraksi uterus. Kita lakukan evaluasi dan perkiraan jumlah darah yang hilang, yaitu dengan periksa denyut nadi ibu dan kandung kemih setiap 15 menit untuk jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Kemudian selanjutnya itu kebersihan dan keamanan. Kita tempatkan semua peralatan bekas itu ke dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Kita cuci dan bilas semua peralatan setelah dekontaminasi. Kita buang semua bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan sekitar ibu dengan air hangat dari cairan ketuban, mukus, dan darah. Bantulah ibu untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaian yang kering. Gitu ya. Jadi kita coba bersihkan. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk posisikan ibu dengan nyaman untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Sarankan ibu untuk makan dan minum yang diinginkan. Kemudian kita dekontaminasi area persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan bilas dengan air bersih. Rendam sarung tangan dalam keadaan terbalik dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Baik. Kemudian kita akan lengkapi partografnya. Baik, alhamdulillah ibu sudah selesai pengen ditanyakan. Baik, jika tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.